Di era digital seperti sekarang, di mana situasi persaingan dalam pasar semakin tajam, estetika dapat berfungsi sebagai suatu perangkap emosional yang sangat ampuh untuk menarik perhatian para pembeli atau konsumen. Pertarungan produk tidak lagi terbatas pada keunggulan kualitas atau teknologi canggih aja, tetapi juga pada usaha untuk mendapatkan nilai tambah untuk memberikan emosional benefit kepada para konsumen. Salah satu cara agar produk kamu lebih menarik adalah melalui desain produk. Daya tarik suatu produk tidak dapat terlepas dari kemasannya, karena kemasan merupakan pemicu utama yang langsung berhadapan dengan konsumen. Oleh karena itu, kemasan dan gambar harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon yang positif, yaitu membeli produk. Desain kemasan dan gambar produk memang memegang pengaruh yang cukup penting dalam upaya menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan suatu produk. Itulah mengapa para pembisnis saat ini harus mulai memperhatikan kemasan untuk menambah nilai jual. Apalagi jika produk yang dipasarkan semakin banyak jumlah dan jenisnya, sehingga membutuhkan perbedaan antara satu produk dengan produk lainnya. Salah satu pembeda yang dimaksud adalah kemasan dan desainnya. Desain produk harus disesuaikan dengan target pasar yang akan dibidik. Setiap kelas konsumen memiliki karakteristik sendiri, mulai dari bentuk produk, warna, grafis, merek, ilustrasi, huruf, serta tata letak desain akan berbeda di setiap kelas konsumen. Itulah mengapa desain kemasan harus disesuaikan. Desain kemasan yang baik dari sebuah produk harus dapat tersampaikan dan dimengerti konsumen hanya melalui visual desain tersebut. Nah, selain itu, cara untuk membuat produk kamu lebih menarik adalah dengan cara membuat hook headline dan deskripsi yang menarik. Hook headline itu apa, Kak? Hook headline adalah kata pertama yang kamu gunakan untuk menciptakan rasa ingin tahu yang kuat atau menarik calon pelanggan kamu untuk melihat atau berhenti produk atau jasa kamu. Hook headline itu ibaratkan kail dalam pancingan. Ketika kamu memancing menggunakan pancingan tapi tidak menggunakan kail, kamu nggak bisa dapat ikan. Salah satu untuk menarik perhatian audiens atau calon customer kamu adalah menggunakan marketing copy. Apa itu marketing copy, Kak? Marketing copy adalah cara yang dapat menarik perhatian audiens tanpa mengurangi kejelasan dari pesan yang kamu sampaikan. Di video sebelumnya, saya sudah berjanji akan membahas bagaimana cara membuat copywriting yang menarik. Sekarang kita akan membahasnya di dalam video ini. Jadi disimak videonya ya. Cara yang pertama untuk membuat copywriting yang menarik adalah mendefinisikan audiens. Sebelum kamu memulai membuat marketing copy atau sales copy atau biasa yang disebut dengan copywriting untuk memasarkan produk kamu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengetahui target audiens yang ingin kamu tuju. Sebagai pembisnis online, kamu harus memahami siapa target market kamu, serta apa minat dan kebiasaan mereka. Dengan mendefinisikan target market secara detail, kamu akan mendapatkan gambaran mengenai gaya bahasa yang harus kamu gunakan. Kalau kamu mau tahu manfaat tentang target market dan contoh mengenai target market, kamu bisa tonton video di channel Kurs Luka yang berjudul Tips Sukses Bisnis Online Biar Cepat Laku, atau kamu bisa klik di pojok kanan atas. Langkah kedua, menentukan objektif. Saat membuat copywriting, tentukan tujuan utama kamu. Apakah kamu mau pembaca kamu membeli produk atau jasa kamu, mengunjungi website kamu, melakukan pendaftaran untuk mendapatkan lebih banyak informasi, atau untuk mendatangi lokasi usaha kamu? Dengan menentukan tujuan utama kamu, maka copywriting yang akan kamu buat akan lebih terarah dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, memunculkan urgensi. Dalam membuat copywriting menarik, salah satu hal yang harus kamu lakukan adalah memunculkan urgensi. Buat audiens kamu merasa produk yang kamu tawarkan penting dan berikan jangka waktu yang singkat. Kamu bisa memunculkan kalimat yang memunculkan urgensi seperti buruan beli, stoknya terbatas nih, jangan lewatkan kesempatan ini, diskon hanya hari ini. Cara ini bisa membuat calon konsumen kamu terburu-buru membeli produk dari kamu. Langkah keempat, memanfaatkan review dari konsumen. Kamu juga dapat menyisipkan review dari konsumen sebelumnya yang puas terhadap produk atau jasa kamu. Biasanya, review dari konsumen sebelumnya dapat membuat calon konsumen baru lebih yakin untuk membeli produk kamu. Langkah kelima, buat sesederhana mungkin. Dalam membuat copywriting, jangan lupakan prinsip kesederhanaan.
Semakin sederhana dan mudah dimengerti, maka semakin luas jangka audiens yang teredukasi dengan produk kamu. Audiens yang memahami keunggulan produk kamu tentunya akan mudah mengerti dan membeli produk yang kamu tawarkan. Langkah keenam adalah hadirkan solusi. Untuk membuat copywriting yang mampu menarik minat calon pelanggan dengan kuat, yaitu dengan menghadirkan solusi bagi mereka. Audiens yang merasa, ini yang gue butuhkan, akan dengan mudah melakukan transaksi pembelian. Kamu bisa menyisipkan kalimat yang solutif bagi mereka. Misalnya, robot pembersih, alat praktis yang memudahkan kamu membersihkan rumah hanya dengan sekali tombol. Atau, Serum X, solusi mudah untuk membuat kulit kamu kencang dan bersinar. Semakin praktis solusi yang kamu tawarkan, semakin besar keinginan audiens kamu untuk memilikinya. Jadi, gunakan kalimat solutif yang praktis dan mudah dimengerti dalam copywriting kamu. Langkah ketujuh, sisipkan humor. Menyisipkan humor juga dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam membuat copywriting yang menarik. Hampir semua orang menyukai humor. Bahkan, orang yang paling tidak suka tertawa sekalipun memiliki sisi menyukai humor yang menggelitik. Iklan dengan copywriting yang menyisipkan humor seringkali membuat audiens mengingatnya dengan sangat kuat, melebihi logo produk. Saat humor kamu diingat dengan jelas dan meraih banyak perhatian dari audiens, besar kemungkinan mereka akan langsung mencari produk kamu saat membutuhkan dibandingkan dengan produk yang tidak familiar. Langkah ke-8, dukung dengan data. Tambahkan data yang menarik bagi audiens di copywriting kamu. Sajikan data yang bisa membuat audiens merasa bahwa produk kamu cocok dan dibutuhkan oleh mereka. Data yang menguatkan urgensi ini meningkatkan kemungkinan audiens membeli produk kamu dengan cepat. Langkah ke-9, sampaikan pesan dengan jelas. Hal yang tidak kalah penting dalam menyusun copywriting yang menarik yaitu pesan yang jelas. Ada beberapa iklan yang menarik secara visual, namun tidak diikuti pesan yang jelas. Misalnya, dapatkan X dengan harga sekian. Dalam pesan tersebut tidak jelas apa kelebihan produk X, apa yang menarik, dan mengapa orang harus membelinya. Pesan yang tidak jelas, ambigu, dapat membuat audiens bingung, lalu mengabaikan iklan yang telah kamu buat. Tentunya, kamu tidak ingin iklan kamu sia-sia, bukan? Jadi, pastikan kalimat copywriting kamu jelas, sederhana, dan memikat. Kesimpulannya, marketing copy atau sales copy atau biasa yang disebut dengan copywriting adalah salah satu bagian penting dalam pemasaran produk atau jasa. Semakin menarik sebuah copywriting, maka semakin besar ketertarikan konsumen terhadap produk yang kamu tawarkan. Segitu aja video dari saya. Semoga apa yang saya bahas kali ini bisa bermanfaat buat kamu dan berguna untuk bisnis kamu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, supaya kamu bisa terus mendapatkan informasi dan tips bisnis biar bisnis kamu lebih berkembang.